kita tadi kan udah membahas tentang nikah muda, kan gitu. Terus yang jadi masalah sekarang ini adalah seakan-akan nikah itu jadi kayak kejar target. Mungkin tuntutan dari orang tua atau gimana? Kalau menurutmu gimana? Iya sih. Secara pribadi ya Mas, aku sebagai perempuan aja tuh merasa kayak gitu. Walaupun usia aku sekarang 23 tahun ya, aku mikirnya sih masih muda lah ya. Cuma kalau apalagi di desa, itu kan emang udah kayak budaya gitu loh. Pokoknya perempuan yang di atas 20 tahun kalau belum nikah itu kayaknya jadi perawan tua gitu. Iya gak sih? Aku ngerasa kayak gitu. Soalnya di lingkungan aku seperti itu gitu, baik itu keluarga maupun masyarakatnya ya. Berarti ini khusus itu persepsi orang desa gitu. Persepsi yang sebenarnya masih lama, masih pandangan-pandangan masih kolot gitu. Masih kayak gitu. Bahkan keluarga aku sendiri, kalau orang tua sih orangnya santai aja, tapi keluarga deket aku itu kayak kapan ini temenmu udah pada punya anak gitu loh. Kamu masih lajang aja gitu. Dan jadi kita tuh kayak mikirnya mungkin sebagian orang jadi buru-buru gitu. Salahnya itu bukan karena udah siap dia udah harus nikah gitu, maksudnya bukannya dia tuh nikah bukan karena udah siap, tapi karena pusing sama omongan tetangga, omongan keluarga kayak gitu. Lebih kayak dituntut ya. Lebih ketuntutan gitu. Iya sih. Aku punya banyak teman cewek. Ya mungkin kalau di SD yang belum nikah cuma aku. Gimana kalau cowok? Kalau cowok kayak gitu juga, Mas? Kalau aku sih bodo amat ya, omongan tetangga itu bodo amat, yakin. Tapi di keluargaku santai aja sih. Aja sih. Yang penting saya siap untuk jadi kepala keluarga. Kalau belum siap ngapain gitu. Jadi emang tuntutan kayak gitu tuh masih umum banget ya di masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia gitu. Ya itu. Lucunya kan kalau di usia aku di 29 tahun ini, aku lihat teman-temanku SMA itu udah punya anak 5 tahun, sama 6 banget. tahun, buset, aku kayak om. Dipanggilnya om ya? Om ya, om. Udah gak lagi gitu. kakak tapi om gitu. ya udah. Jadi kalau aku juga lebih apa ya? Bukan target sih. Dulu sih ada target di usia 27 atau berapa. Tapi kan semua tergantung pada kondisi. Iya, benar banget. Kesiapan, terutama kesiapan. Dulu aku pikir nikah yang penting aku senang, kowe senang. Tapi ternyata enggak, ada faktor yang lain. Faktor keluarga, faktor kesiapan mental. Ternyata saya belum siap gitu. Untuk apa ya? Kalau Raditya Dika sih katanya bangun tidur ketemu orang yang sama itu belum siap, nggak ada pikiran. Benar-benar. Terus aku juga sama kayak gitu. Bangun tidur ada orang, ada perempuan di sampingku. Terus selama seumur hidup. Hidup kan. Aku bingung. Aduh, bosan nggak ya gitu. Itu yang kadang dulu. Gitu. Aku kan dulu pernah jagain jodoh orang nih. Jagain jodoh berapa orang. Berapa tahun? 7 tahun loh ini. Gila. Ngeri gak itu? Terus. Mungkin dari efek itu saya traumatis untuk menjalani kedepannya gimana. Ya. Tapi kalau tahun 2021 harus berubah lah saya. Itu. Berarti setuju gak sih kalau tadi kan gak setuju karena nikah itu kayak kejar target. Tapi sekarang tuh banyak dengan perkembangan sosial media, kayaknya tuh nikah itu cuma ajang pamer. Iya. Pamer. Oh, kamu dilamar apa nih? Mobil, motor. Oh gitu. Bis, truk gitu kan. Jadi sebenarnya pandanganmu tentang sebuah rangkaian acara pernikahan itu kayak gimana? Kalau untuk pesta pernikahan atau seserahan kayak gitu ya, yang memang udah jadi tradisi saat pernikahan,
aku balikin lagi ke kemampuan seseorang sih Mas, karena nggak semua orang punya finansial yang sama gitu kan. Jadi ya tergantung orangnya. Yang salah itu ketika dia nggak mampu tapi dipaksakan. Nah itu kalau menurut aku. Jadi banyak orang yang maksudnya berpikir panjang karena ya itu nanti biayanya pasti mahal kayak gitu kan. Jadi yang salah itu ya menurut aku yang nggak mampu tapi dipaksakan gitu. Mungkin orang yang menggelar pesta, sebenarnya nggak ada salahnya juga menggelar pesta mewah atau pemberian yang emang wah-wahan gitu dengan jumlah yang banyak, itu ya nggak masalah. Mungkin mereka mikirnya ya ini kan buat sekali seumur hidup gitu kan. Tapi balik lagi ke tujuan pernikahan itu sendiri sih, sebenarnya mau apa, nikah itu mau ngapain gitu. Karena ya pernikahan itu nggak cuma sehari ketika pesta pernikahan kan, pasti ada hari-hari selanjutnya yang nggak diketahui orang gitu. Jadi pilih pesta besar atau kecil, sederhana? Aku pengennya buat ini jujur, ini jujur ya. Mungkin nanti calon wahai jodohku, tolong dengarkan. Sampaikan aja. Oke. Biar dia stay-nya sekarang gitu, siapnya ya Masnya. Sekarang. Jadi kalau buat aku pribadi ya, pengennya pernikahan itu yang berkesan tuh gimana ya? Ya nggak perlu mewah lah, yaitu secukupnya aja. Yang penting itu nanti kita ngejalaninnya pernikahan setelahnya itu gimana gitu, bahagia selalu gitu loh. Bahaya juga aku, jadi nggak perlu mewah-mewah, yang penting berkesan. Gimana itu? Jadi terus, secara impian nih, kamu pengen kayak gimana? Apa? Kalau nikah itu? Pestanya ya. Resepsinya. Aku lebih ke ini ya. Aku nggak pengen jadi princess ke waktu itu. Jadi ya udah biasa aja gitu. Yang penting sebenarnya pesta itu kan untuk syukuran, untuk mengumumkan hari bahagia gitu Mas. Yang penting itu ya kebahagiaan itu nggak cuma buat aku sebagai pengantinnya nanti, tapi juga buat keluarga dan kerabat-kerabat dekat gitu. Udah sih itu aja sih. Jadi ya habis ijab kabul, terus gimana? Pesta sederhana. Ini kita planning dulu. Ini terus ya pesta. Iya, pesta ya semampunya aja sih. Semampunya aja, nggak usah yang dipaksakan kayak gimana. Nice. Kalau aku punya ide agak apa ya? Gimana? Agak liar nih. Aduh. Aku tuh pengen cuma udah ijab kabul. Undang habis pemberkatan. Pemberkatan. Kalau enggak, pemberkatannya ada di sebuah tempat gitu. Ya yang tak undang ya cuma keluarga doang gitu. Biasanya kan kita disamperin salaman gitu. Kalau enggak, aku yang nyamperin mereka. Gila sih, udah. Itu eksekusi lah secepatnya. Enggak pakai jas gitu, tapi bukan pakai celana panjang, pakai kolor. Celana pendek ada loh. Aduh, emang semi ya itu Mas. Ya mungkin nggak cuma Mas Tommy doang ya, orang lain juga seperti itu mungkin, karena ya itu mikirnya ya buat pengalaman pertama dan seumur hidup harapannya kayak gitu kan. Makanya mungkin orang ada yang pesta mewah itu ya nggak salah sebenarnya. Yang penting ya harus sesuai aja sama takaran finansial kita gitu. Yang penting tidak bertopeng lah begitu. Ya ntar nikah gede-gedean tapi habis itu kita suruh nyicil. Gimana dong? Ya itu tadi lah, ya perlu dipertimbangkan. Itu kan kita tadi membahas tentang resepsi dan itu. Terus setelah nikah kita punya bayangan lah, setelah nikah kita mau ngapain. Ada beberapa orang yang setelah nikah pengen cepat punya momongan atau punya planning gimana gitu. Kalau seorang Ati, secara pikiranmu setelah nikah kamu mau dibawa kemana nih pernikahan? Apa langsung yuk kita beranak gitu, atau lo punya planning sendiri? Oh setelah nikah kita mau ngapain? Satu hal yang emang perlu diingat kalau kita memutuskan untuk masuk ke jenjang pernikahan itu adalah tahu
sebenarnya tujuan kita menikah itu apa sih? Karena nggak cuma karena kita saling cinta kemudian menikah gitu. Kalau aku sendiri, tujuan aku nantinya nikah itu ya ingin bersama orang yang aku cinta sepanjang hidup aku gitu. Itu tujuan nikah aku, terlepas dari punya keturunan atau enggak ya Mas. Karena seringkali orang yang nikah itu berhenti di tengah jalan ya karena nggak ada keturunan gitu kan. Jadi itu tujuan aku ya ingin bareng sama orang yang aku cinta sepanjang hayat aku gitu. Makanya ketika udah nikah mau ngapain, aku bingung juga ya kalau ditanya rencana nikah, rencana setelah nikah, karena ya aku sendiri belum nikah gitu. Tapi kalau aku sih ya udah jalanin aja, dan aku emang tetap pengen berkarir gitu kalaupun udah nikah. Karena aku nggak pengen cuma sebagai ibu rumah tangga aja gitu. Jadi ya udah karir aja. Kalau buat program keturunan sih ya kayaknya nggak ada ditunda-tunda deh. Ditunda-tunda dulu. Udah diomongin sekarang dong. Mas Gimana? Terus setelah nikah nih, mau ikut mertua atau hidup mandiri? Jujur banget nih. Aku udah punya pacar. Iya. Jauh lagi. Iya, kita LDRan. Aku udah ngomong sama dia karena emang udah serius sih, walaupun emang belum ada rencana dekat buat nikah. Tapi aku udah ngomong, aku nggak pengen ikut mertua maupun orang tua aku sendiri gitu. Yes. Pengennya aku ya bareng kamu bangun kehidupan baru dari nol. Oke. Gitu. Jelek-jeleknya apa? Aku bilang gini, kalaupun nggak punya rumah, nggak apa-apa ngontrak. Aku bilang gitu loh Mas. Asik sih. Karena aku mikirnya, asik tuh. Karena aku mikirnya nggak, ya aku tuh nggak mau nanti rumah tangga aku itu dicampuri sama orang lain gitu. Ibaratnya kalau walaupun itu orang tua kita, kan tetap aja dia orang lain di rumah tangga kita gitu. Aku sendiri gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita mulai dari nol. Kalau finansial tuh masih bisa dicari lah. Iya. Yang penting komitmen aja berdua gitu. Seperti pepatah, bukan quote kakak saya. Gimana tuh? Soal duit, rezeki itu akan datang setelah kamu menikah. Gitu. Amin. Tapi soal intervensi orang tua, jangan sampai ikut campur dalam rumah tangga. Iya. Itu yang jadi standar saya. Jadi aku pun mencari wanita yang seperti itu, punya pikiran untuk setelah nikah ya lepas semuanya, bukan lepas dalam artian perhatian loh ya. Ya mereka masih orang tua orang tua kita gitu. Tapi cuma ya sudah, dari keuangan, dari apapun kita pribadi yang ngurusin gitu. Kadang-kadang kita juga punya masalah dalam keluarga pasti. Paling enggak kita minta bantuan lah pada orang tua. Enggak mungkin kita enggak minta bantuan setelah itu langsung lepas pas, enggak. Tapi orang tua cukup mendengar apa yang kita keluhkan aja, enggak usah ikut campur gitu. Itu yang jadi permasalahan sekarang gitu. Kok susah ya gitu. Dan cari perlu cewek kayak situ. Dan perlu diingat juga tuh Mas, kita tidak tinggal serumah sama orang tua bukan berarti kita lepas tanggung jawab gitu, bukan kayak gitu ya. Kita masih punya tanggung jawab sebagai anak buat ngerawat orang tua, kasih perhatian, ngingetin soal kesehatan, itu perlu gitu. Bukan berarti kita nggak serumah terus ya udahlah gue nggak peduli lagi sama orang tua, yang nggak kayak gitu juga gitu. Untuk terakhir, untuk podcast kita ada ngomongin panjang, hampir 30-an menit. Nggak berasa ya. Apa yang kita harus siapkan sebelum dan setelah pernikahan gitu, menurut seorang Ati? Kalau menurut aku pribadi, sebagai pertimbangan nanti aku melangkah ke jenjang pernikahan itu, yang pertama itu kesiapan mental sih. Yang pertama, karena kesiapan mental itu nantinya yang akan berpengaruh dalam kita mengambil keputusan di dalam pernikahan atau dalam rumah tangga gitu Mas. Aku ngerasa kalau sekarang tuh belum siap nantinya jadi ibu rumah tangga
atau bahkan menjadi ibu gitu. Aku mau bayangin gini sih ya, kenapa aku ngerasa belum siap. Aku tuh masih banyak kekurangan gitu loh. Dalam diri aku pribadi gitu, sebagai seorang atik, seorang perempuan, masih banyak banget yang perlu dipelajarin. Apalagi nanti kalau udah nikah kan harus siap nggak siap punya anak nggak sih. Nah, jadi seorang ibu atau seorang istri itu, atau menciptakan kehidupan baru itu yang aku belum siap gitu. Dan berbagi sama orang lain gitu kan, kalau udah punya suami kan otomatis ya mau nggak mau kita menghabiskan waktu berdua dan emang udah saling keterkaitan kan satu sama lain gitu. Yang kedua finansial. Oke lah, kata orang kalau rezeki itu bakal ngikutin kok nanti kalau udah nikah. Tapi kita juga harus realistik dong. Iya, benar. Rumah tangga butuh biaya hidup. Karena apalagi kalau hidup berumah tangga itu kan nambah otomatis ya. Dan nggak bisa sih, kalau aku pribadi nggak bisa sih kalau uang atau rezeki itu bakal ngikutin, nggak bisa. Karena ya harus diusahain dulu. Dan langsung datang. Ya, tapi itu bukan patokan harus mapan atau kayak gimana, nggak. Yang penting punya modal lah seenggaknya buat menjalani rumah tangga. Yang ketiga pasangan sih. Pasangannya cocok ya oke. Udah. Cocok tak? Cocok tak? Cocok itu luas loh. Cocok itu luas. Oke, kita bahas cocoknya itu dulu. Katakan cocok itu luas. Ya, kita cocok katakan. Kita dengan pasangan kita cocok gitu. Tapi apakah hanya sebatas cocok? Gak tahu kenapa ya Mas, tapi aku itu emang orangnya yang penting cocok aja gitu sama pasangan. Cocok itu misalnya gini, kalau aku ngelihat orang nih cowok dari segi finansial, oke lah dia mapan punya Pajero katakanlah atau Alphard gitu. Secara finansial bakal bisa ditopang gitu. Oke, aku bakal sama dia karena dia punya itu semua. Tapi misalnya ketika udah nikah nih, semua itu hilang. Ibarat kata uang itu kan gak melekat dalam diri seseorang kan. Uang itu bisa hilang dan bisa datang kapan aja gitu. Dan aku gak mau ketika aku sama laki-laki itu uangnya banyak dan ketika gak ada terus rumah tangga aku amblas juga kan gak kayak gitu. Terus kalau soal fisik nih, orang itu nih sekarang mukanya mulus, besok bisa jerawatan. Jadi bener. Kayak ya udah. Apalagi kalau udah tua. Udah keriput, udah nggak kenceng lagi kan. Jadi ya itu tuh cuma sementara aja gitu. Mikirnya kalau udah cocok, ya udah kita udah harus siap ngelewatin ketika di masa jatuh maupun di masa kita jaya, nggak akan lupa gitu. Oke. Kalau aku sederhana sih. Gimana tuh kalau Mas Tami? Aku prinsipku hampir sama yang diomongin tadi Tika. Apa tuh? Aku cari teman ngobrol sewaktu mau tidur. Jadi itu yang dikatakan cocok. Ya. Kalau kesahku bisa tak sampaikan. Benar. Kalau aku sama istriku nanti kita bisa curhat di kasur kayak gitu. Terus kita bisa membahas. Gak usah bayangin dong. Gak usah bayangin. Ya itu. Dalam arti itu besar. Jadinya dalam kata mencari teman ngobrol waktu mau tidur itu bisa diartikan kemandirian dari seorang wanita itu kayak gimana. Terus dia mencintai kita karena apa. Terus bagaimana menjalani hubungan itu. Yang penting gini, dalam mencari pasangan itu kalau aku ada satu patokan. Apa tuh? Aku butuh dia gak sih? Kayak gitu. Oke. Dia bisa hidup tanpa aku gak sih? Aku bisa hidup tanpa dia gak sih? Kalau katakanlah aku punya pasangan A ini, kita saling membutuhkan nih, kita saling ketergantungan. Kalau nggak ada dia kayak lumpuh separuh gitu. Itu adalah itulah yang tak cari gitu. Jadi ya sebelum kita membahas pernikahan, lebih baik temuin dulu dalam
hal ini. Butuh nggak sih kita itu berdua, kita butuh nggak sih, kita bisa jadi partner nggak sih? Yaitu kalau kita nggak, katakanlah nggak hidup bersama, itu bisa nggak sih gitu. Itulah wejangan yang menjadi patokan itu. Iya benar-benar. Bukan hanya asal cocok gitu. Kita kan, bagi teman-teman yang belum tahu nih, kita itu beda kepercayaan. Saya non muslim dan dia muslim, punya perspektif beda-beda tentang agama gitu. Jadi apa yang tak sampaikan ini juga untuk teman-teman semuanya. Jadi dibutuhkan bukan hanya kecocokan, benar, bukan hanya materi dan fisik, bukan hanya tentang orang tua, tapi aku sih lebih menekankan tentang saling membutuhkan atau tidak dalam mencari pasangan hidup. Semoga di tahun 2021 ini kita nggak salah langkah. Kita mendengar banyak orang yang gagal. Kita nggak salah langkah. Kita di tahun 2021 ini supaya kamu diteguhkan, bahasaku diteguhkan hatinya. Kamu pastikan jodohmu adalah AA itu semakin dimantapkan di 2021. Amin. Dan aku juga dipertemukan dengan yang lain. Yang itu kita akan saling membutuhkan kelak gitu. Ya, benar sekali. Oke. Podcast kita hari ini cukup sekian. Panjang sekali. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Tentu kunjungi official website kami di mitrapost.com. Terus juga follow IG kita juga di Mitra Post Official. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya. Tunggu episode. Sampai jumpa. Bye.